Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan sebuah framework PHP yang bernama CodeIgniter. Nah, di sini kita akan gunakan CodeIgniter versi 3.1.11. Nah, saran dari saya sebelum masuk ke pembelajaran menggunakan CodeIgniter, saya sarankan teman-teman sudah paham tentang dasar atau basic dari PHP seperti penggunaan variabel, konstanta, array, kemudian pengkondisian, perulangan dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah materi lanjutan dari yang basic tadi. Nah, CodeIgniter ini bisa teman-teman dapatkan dari websitenya di codeigniter.com. Memang saat ini sudah rilis di versi 4 ya. Versi 4-nya sudah rilis, tapi perbedaannya jauh sekali antara yang versi 3 dan yang versi 4. Yang versi 4 ini kalau saya bilang mirip ke Laravel ya, framework Laravel. Nah, untuk yang baru migrasi dari yang PHP dasar ke menggunakan framework ya, dari yang natif ke framework, saya sarankan untuk belajar yang versi 3 dulu. Jadi untuk mendownloadnya dari codeigniter.com/download, kemudian pilih yang ini ya. Oke, setelah di download misalnya seperti ini, kita bisa ekstrak ya, akan muncul keluar satu folder lagi ya. Nah, di sini terdapat 3 buah folder application, dan di dalamnya ada beberapa folder, kemudian system, dan juga user guide. Nah, folder application ini adalah folder yang boleh kita otak-atik gitu ya. Jadi nanti file-file project kita, file-file latihan atau file apa ya yang kita buat itu disimpan di dalam folder application. Dan kemudian untuk yang sistem ini adalah sistem dari CodeIgniter-nya sendiri. Jadi sebisa mungkin jangan diotak-atik gitu ya. Dan satu lagi folder user guide. Jadi framework ini sudah didistribusikan beserta dengan panduannya. Panduannya bisa teman-teman lihat di sini sebenarnya ya, sudah cukup lengkap. Contohkan seperti ini. Ya, misalnya kita ingin belajar tentang apa ya, kita bisa lihat di sini license agreement-nya, kemudian welcome, instalasi dan seterusnya ada di sini ya. Nah, kita akan belajar framework ini. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita rename foldernya ini. Kita ganti dengan nama CI3. Lalu folder ini kita pindahkan ke dalam root directory dari, kebetulan di sini saya menggunakan exam ya. Jadi root directory-nya berada di sini. Kalau di Windows itu biasanya di C exam htdocs ya. Kemudian letakkan di situ. Pindahkan. Ya. Seperti itu ya. Ada folder application, system, dan user guide. Nah, perlu teman-teman ketahui framework CI ini menggunakan model pemrograman berorientasi objek. Jadi nanti bakal teman-teman temui isi dari file itu adalah berupa kelas ya, berupa kelas. Kemudian arsitekturnya itu menggunakan model MVC, artinya memisahkan antara M itu model, V itu view, dan C nya controller. Jadi memisahkan antara model atau data, kemudian view atau tampilannya, dan controllernya sebagai bisnis logiknya atau logika berpikirnya di situ ada di controller. Nah, jadi
beberapa folder yang mungkin nanti sering kita gunakan itu nanti ada di config. Ini ada pengaturan dari frameworknya sendiri, kemudian controller. Nanti ini tempat dari controller yang kita buat. Jadi nanti model pemrogramannya dipisah atau dibagi menjadi 3. Ada controller, ada model, dan ada view ya. Nah, setelah disimpan ke dalam root directory cxmhtdocs tadi ya, selanjutnya kita akan buka folder CI ini menggunakan kode editor yang biasa kita gunakan. Mungkin bisa gunakan Sublime Text ya. Saya klik pindahkan. Nah, di sini bisa kita lihat ada folder application ya, ada sistem, kemudian user guide. Nah, kita akan melakukan konfigurasi dulu pertama kali ya. Oh ya, jangan lupa pastikan Apache web servernya sudah running ya. Nah, kita di sini untuk di awal kita akan belajar bagaimana mengenal sistem routingnya di framework CI atau code igniter ini. Kemudian kita akan berusaha menampilkan tulisan ke layar. Oke, sebelumnya kita lakukan konfigurasi dulu. Masuk ke folder application, kemudian config. Kita lakukan konfigurasi di sini ya. Kita buka file config.php di dalam folder config. Kemudian kita isi base URL-nya. Nah, base URL ini diisi dengan alamat di mana CI3 ini diakses atau bagaimana ya. CI3 ini bisa diakses melalui alamat ya, http localhost CI3. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Kalau misalnya sudah di online kan berarti ya sesuaikan dengan alamat domainnya gitu ya. Kalau misalnya masih di lokal di komputer kita berarti ya seperti ini ya. Kita simpan file, save, lalu kita jalankan di web browser. Hasilnya seperti ini ya. Ini adalah tampilan default dari CodeIgniter versi 3. Nah, dari mana asalnya file ini? File ini berada di dalam views ya, karena ini ada berupa tampilan, jadi letaknya ada di view. Nah, kebetulan namanya adalah welcome message. Nah, jadi kita bisa buktikan seharusnya di dalam folder views ini ada file yang bernama welcome message.php. Bisa kita lihat di folder application, kemudian views, welcome message. Nah, isinya ini ya. Untuk melihat hasilnya atau melihat filenya lewat CodeIgniter bisa kita lihat welcome message yang ini ya. Misalnya kita ganti welcome to CodeIgniter-nya, kita ganti menjadi selamat datang. Simpan, refresh. Oke, berubah ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kenapa bisa view ini yang tampil atau halaman ini yang tampil? Nah, kita bisa lihat di bagian routing ya. Kita akan lihat konfigurasi bagian routing, config, kemudian routes. Bisa kita lihat di bagian bawah sini ya. Jadi secara default permintaan dari user request itu akan ditangani oleh controller yang bernama welcome. Nah, controller welcome berarti ada di dalam folder controllers
seperti ini. Nah ini, jadi yang menangani permintaan kita pertama kali, jadi ketika kita localhost CI3 enter, jadi yang menangani itu adalah file ini, controller bernama welcome. Nah, controller ini memiliki function default namanya index. Jadi pada saat controller ini dipanggil, dia akan memanggil pertama kali metode index ini, ya. Lalu apa yang dilakukan oleh metode index? Dia memanggil view yang bernama welcome message. Nah, di sini kita tidak menggunakan ekstensinya .php ya, tidak kita gunakan, kita hanya memanggil nama filenya saja, seperti itu. Nah, lalu apa yang terjadi kalau misalnya file view-nya ini kita ganti, misalnya kita ganti dengan welcome. Ya. Jadi di sini artinya dia akan memanggil sebuah view bernama welcome. Nah, karena view ini di dalam folder views dan kebetulan tidak ada ya, belum ada file namanya welcome, maka seharusnya akan error. Ya, katanya unable to load the request file. Jadi gagal untuk memanggil file yang diminta. File ini nggak ada. Nah, jadi caranya gimana? Kita bisa tambahkan file baru. Nah, di bagian view, ingat bagian view itu adalah berhubungan dengan tampilan. Jadi ya isinya hanya HTML, CSS, JavaScript seperti itu. Dan sedikit sintaks PHP tentunya nanti ya. Ini saya ganti dulu HTML. Simpan dengan, ingat simpan di application views namanya welcome.php, gunakan PHP ya. Bisa kita lihat akan muncul seperti itu. Nah, di sini perlu teman-teman lihat URL-nya ini localhost/c3/ gitu ya. Ini sama artinya dengan memanggil file index.php ya. Nah, kemudian ini artinya juga sama dengan seperti ini, nama controllernya ya, memiliki arti yang sama, dan nama metodenya adalah index, seperti itu. Jadi untuk menampilkan ini bisa dengan beberapa cara tadi ya, tidak menyebutkan nama controllernya atau dengan controllernya. Control default ya, defaultnya adalah welcome. Dari mana dapatnya? Dari mana tahunya? Dari config tadi, routes bagian bawah ini dia. Kalau misalnya ini kita ganti bagaimana? Misalnya controllernya bukan welcome tapi misalnya hello, maka ketika kita akses dengan alamat seperti ini, dia akan mencari controller yang bernama hello di dalam folder controllers. Nah, karena controllers hello itu tidak ada di dalam folder controllers, maka muncul error ya. Jadi solusinya adalah ya kita harus membuat controller baru di dalam folder controllers, seperti itu. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Ini saya balikkan lagi ke welcome. Nah, lalu kita akan belajar, ini bisa kita hapus ya, kita hapus, bagaimana menampilkan tulisan ke layar. Ini kebetulan sudah berhasil melalui file view tadi ya. Nah, kita akan belajar menampilkan tulisan ke layar ini, ke sini dengan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa langsung menampilkannya melalui
controller, menampilkan dari controllernya. Misalnya echo hello. Nah, ini artinya ketika controller welcome dipanggil, dia akan menjalankan metode atau function index, dan metode ini akan menjalankan perintah untuk menampilkan tulisan ke layar. Kita bisa lihat muncul hello ya. Jadi inilah dasar dari PHP, harus kita tahu ya, makanya perintah ini digunakan untuk apa gitu ya. Misalnya saya punya variabel integer, variabel int, isinya 20, kemudian variabel str, isinya hello. Kita akan gabungkan int dan str tadi, echo int str, misalnya seperti itu. Lihat seperti itu ya. Nah, itu cara pertama, menampilkan tulisan ke layar langsung melalui controllernya. Yang kedua, melalui view yang tadi sudah kita lakukan ya. Kita akan panggil view-nya dengan cara this load view, lalu nama view-nya tadi welcome message. Simpan, refresh seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin menampilkan view yang lain tapi dari controller yang sama? Nah, kita bisa gunakan metode yang berbeda. Public function misalnya test ya. Ini public, kalau sudah belajar OP atau pemrograman berorientasi objek pasti tahu public ini berarti metode ini atau function ini bisa diakses oleh kelas mana saja, karena visibility-nya adalah public. Nah, di dalam PHP itu mengenal public, private, kemudian protected. Nah, private itu ya hanya bisa diakses oleh kelas ini saja, sedangkan protected itu bisa diakses oleh kelas ini dan kelas turunannya yang mengextend ke kelas induknya. Nah, kita bikin function test, lalu kita tampilkan tulisan test. Nah, ketika dipanggil, caranya seperti ini ya. Kita sebutkan index.php, lalu nama controllernya adalah welcome, kemudian di sini kita ganti dengan test seperti itu ya. Welcome test, welcome di sini artinya adalah nama controllernya, sedangkan test itu adalah nama metodenya seperti itu. Nah, yang ketiga bisa kita tampilkan dengan menggunakan bantuan model. Nah, jadi model ini berhubungan dengan data. Jadi misalnya kita punya data di dalam table di database, kemudian yang bertugas memanggil data yang ada dalam database itu letaknya di bagian model seperti itu. Nah, misalnya kita bikin model dengan data statik dulu deh. Kita bikin file baru dalam model, lalu kita buat seperti ini. Nama modelnya misalnya apa ya, tes. Kita simpan dengan nama yang sama ya. Jadi cara menyimpannya sama dengan nama filenya, jadi dengan hurufnya saja ya. Nah, untuk memanggil si tes ini ya, oke, ini saya coba. Misalnya saya punya public str sebuah atribut
namanya str, isinya hello world di dalam model test. Lalu saya ingin menampilkannya ke sini. Nah, untuk menampilkannya, karena yang menerima request pertama kali adalah controller, maka controller harus memanggil si modelnya. Jadi kita panggil dengan cara this load model, nama modelnya adalah test ya. Kemudian apakah sudah tampil? Belum ya. Lalu untuk menampilkannya this test, baru nama metodenya tadi adalah str. Ini di echo ya, echo. Nah, seperti itu ya. Atau misalnya kita bikin metode di sini public function get data. Ini saya ganti menjadi privat. Jadi kalau privat ya berarti nggak bisa diakses dari sini seharusnya ya. Oke, jadi kita hanya mengembalikan fungsi str nya saja. Return this str. Lalu di sini kita ganti this test get data. Seperti itu. Nah, itulah tadi beberapa cara untuk menampilkan tulisan ke layar dengan framework CI3 Code Igniter versi 3. Nah, selanjutnya kita akan coba mengganti default controllernya menjadi controller yang lain ya. Nah, misalnya saya buat controller baru namanya hello. Ini saya ganti PHP kelas hello. Kita harus mengextend yang namanya CI controller. Nah, ini letaknya berada di dalam folder system. Sini ya. Bisa teman-teman cari sendiri. Nah, kemudian kita gunakan function index. Nah, secara default metode kemudian atribut itu memiliki visibilitas public. Jadi tanpa kita sebutkan public pun secara default dia akan memiliki visibilitas public. Di sini saya ganti namanya hello.php dengan huruf besar, hanya huruf H di awal ya. Simpan. Nah, ini sama artinya dengan public ya. Artinya sama saja. Nah, lalu ini kita hapus. Oke, ini kan mengakses ke default controller tadi ya, si welcome. Nah, supaya mengakses langsung ke sini gimana? Oh ya, untuk bukti ya, echo. Nah, jadi gimana caranya ketika dibuka alamat webnya langsung ini yang diakses pertama kali ya kan? Mungkin bisa saja kita memiliki kontrol misalnya beranda atau mungkin login. Jadi ketika website atau aplikasi kita dibuka akan memanggil halaman login atau halaman berandanya. Nah, caranya gimana? Kita ubah bagian config, kemudian bagian routes kita atur di sini. Namanya hello, huruf kecil semua. Simpan. Seharusnya ketika di refresh muncul angka 1 di situ. Ini ya. Angka 1 didapat dari sini. Oke, seperti itu dulu untuk materi pengenalan framework CI3. Nah, untuk berikutnya kita akan bahas lagi fitur-fitur yang lainnya yang ada dalam framework CI3.